Dalam sidang kasus korupsi ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, biduan Nayunda Nabila Nizrinah bersaksi di persidangan kemarin. Ia diperiksa bersama 3 orang lainnya. Nayunda mengungkap awal mula perkenalan dan percakapan dirinya dengan Yassin Limpo melalui Muhammad Hatta, yang saat itu menjabat Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan. Nayunda mengaku mendapat bayaran 20 juta rupiah saat nyanyi di Kementan. Akhirnya dapat undangan dari Kementerian Pertanian. So, itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi? Ada yang di kantor karantina kalau nggak salah itu di Bekasi. Oke. Ada. Oke, so di situ saudara nyanyi ya? Tidak pernah ada di rumah pribadi sih, Pak. Oke, saudara dibayar berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang, tapi kebanyakan 20 sih karena 20. Tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu, Bu? Itu 50. Pernah tidak saudara dibayar 50 sampai 100 juta? Tidak pernah, Pak. Dari kementerian? Tidak pernah, yang mulia, sama sekali tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Jadi biduan Nayunda Nabila juga mengaku menerima barang mewah dari Syahrul Yassin Limpo melalui terdakwa Muhammad Hatta, seperti tas Balenciaga dan kalung emas. Apalagi? Barang? Ada tas Balen juga, Pak. Pernah diberikan barang saudara oleh Hatta? Iya, pernah. Muhammad Hatta? Iya. Barang apa? Tas. Tas apa? Tas Balen warna hitam. Tas. Pak Hatta sendiri yang kasih ke saudara? Dia enggak, ini pemberian dari siapa atau pribadi dia? Pemberian dari Pak SL melalui Hatta. Pemberian dari Pak SL melalui Hatta, ya. Oh gitu. Harganya berapa saudara tahu? Saat itu nggak tahu. Oh gitu ya. Saudara terima? Terima. Sumber uang dari mana? Tahu enggak saudara? Tidak tahu. Apakah itu uang pribadinya Pak Hatta juga saudara tidak tahu ya? Tidak Yang tahu. penting saudara terima barang yang diberikan oleh Hatta katanya dari Pak SL gitu. Saudara pernah tidak dibelikan kalung emas? Oh iya pernah. Siapa yang kasih? Itu jadi sekalian yang mulia. Jadi di tas itu ada, di paper bag itu ada kalungnya juga gitu. Oh, kalung emas yang diserahkan oleh gitu. Muhammad Hatta. Iya. Ke saudara itu di dalam itu sudah ada kalung. Iya. Oh gitu. Terungkap di persidangan, biduan Nayunda meminta untuk dijadikan tenaga honorer Kementan. Nayunda mengaku tak menjalani proses formal sehingga bisa langsung diterima bekerja. Berdasarkan kesaksian pegawai Kementan di persidangan, Nayunda tiap bulan dapat honor 4 juta rupiah lebih. Namun, terhitung hanya masuk 2 hari dalam setahun. Tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, gitu, saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya Pak Syahrul, ke Bibi. Bibi, saudara sampaikan ke Bibi bahwa saudara mau pingin jadi tenaga honorer di Kementerian. Itu. Saudara dites wawancara. Ada sempat, tapi bukan yang formal banget, Pak. Jadi datang ke kantor Kementerian Pertanian, terus ketemu dengan ibu siapa, dibawa ke ruangan bagian mana, masukin CV, dan juga wawancara sebentar. Habis itu minggu depannya saya masuk kerja. Gitu. Iya. Ke informasi lainnya, saudara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat angkat bicara soal aturan iuran Tapera yang memotong 3% gaji karyawan. Komisioner BP Tapera menyatakan iuran Tapera untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 3% per bulan diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan KPR. Heru menjelaskan konsepsi gotong royong dalam program Tapera adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung. Menurut Heru, sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima KPR agar bunga tetap terjangkau. Yang itu aspek sustainability-nya kita jaga, ya, jangka panjang, gitu ya,
untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi MPR agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Ya, tentunya kalau nanyanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah, ya kita harus berhitung juga dari dana yang kita optimalkan, ya, karena prinsip dari Tapera sendiri adalah atau BP Tapera adalah collecting, growing, dan distributing kan, ya untuk membantu kemanfaatan KPR-nya supaya penerima KPR-nya peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas KPR dengan bunga yang sangat terjangkau. Sebelumnya, publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang akan memotong gaji karyawan. Presiden Joko Widodo bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat Tapera. Menanggapi adanya protes dari publik, Jokowi menyatakan biasa dalam kebijakan baru. Jokowi mengklaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya produk. Yang juga jadi sorotan saudara, eskalasi konflik di jalur Gaza kian meningkat. Operasi militer Israel kini berlanjut di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Israel kembali merilis video di mana tentaranya tengah melakukan serangan di wilayah Jabalia pada Kamis pagi waktu setempat. Israel mengklaim serangan udaranya telah menargetkan lebih dari 50 target posisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Saat ini, korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 36.000 jiwa dan 81.000 lainnya mengalami luka-luka. Bantuan dikirimkan pesawat melalui udara di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Bantuan menyasar di sekitar kamp pengungsian Khan Yunis. Warga Gaza bergegas menuju lokasi untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan di saat asap akibat serangan udara dari militer Israel membumbung tinggi di sekitar pusat kota Khan Yunis. Sementara itu, lalu lintas truk komersial swasta yang melalui jalur Kerem Shalom meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza terhambat, sehingga PBB dan organisasi kemanusiaan mengkritik kejadian ini. PBB mengatakan jumlah truk bantuan yang saat ini memasuki jalur Gaza berada di bawah 30 truk per hari, sedangkan jumlah truk komersial melonjak dari 20 truk per hari menjadi 120 truk per hari. Di tengah berkecamuknya serangan Israel di wilayah Rafah hingga menimbulkan tagar All Eyes on Rafah atau bentuk dukungan untuk warga Palestina, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, turut mendukung perdamaian di Timur Tengah dan mengakui Palestina sebagai negara. Sebelumnya, 3 negara Eropa telah mendukung negara Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai kejahatan kemanusiaan. Sejumlah informasi masih akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.